Hai, selamat datang di channel hiburan populer. Apakah saat ini kamu sedang menahan diri berada di rumah untuk belajar bahkan bekerja? Tenang saja guys, kamu tidak sendirian kok. Nyaris seluruh warga dunia tengah berada di rumah dengan tindakan isolasi diri atau menjaga jarak dengan lingkungannya masing-masing. Nah, sejumlah film bertema isolasi, bertahan hidup, ataupun kesendirian berikut ini sepertinya dapat memberi kamu pelajaran sekaligus tontonan. Film apa saja kah itu? Langsung saja deh kamu tonton 10 rekomendasi film bertema social distancing berikut ini. Tapi sebelum kita lanjut, pastikan dulu ya kamu telah menekan tombol subscribe dan bel notifikasi channel ini untuk kamu bisa mendapat konten terbaru setiap harinya. Home Alone 1990. Dihimpun dari laman Tirto, komedi klasik 90-an ini mengisahkan tentang Kevin McAllister yang masih berusia 8 tahun, di mana dirinya tertinggal di rumahnya sendirian saat keluarganya tengah liburan. Awalnya sih dia merasa merdeka, namun ketika dua komplotan pencuri berupaya menerobos rumahnya, dia pun harus bertahan dengan segudang jebakan kreatifnya untuk melumpuhkan si pencuri. By the way, kamu sudah berapa kali menonton film ini guys? Kalau Mimin sudah nggak kehitung deh kayaknya. Haha. Into the Wild 2007. Diinspirasi dari kisah nyata, situs Selipan merangkum Into the Wild berkisah tentang pemuda Chris McCandless yang meskipun tumbuh di lingkungan dan keluarga normal, namun dia merasa jenuh dengan kehidupannya dan memutuskan bertualang ke Alaska demi mencari jati diri serta kebebasan. Selama itu dia bertahan hidup dengan bantuan orang yang ditemuinya dan juga lebih banyak lagi berkat alam. Meskipun endingnya bikin mewek, film ini menjadi salah satu film yang membawa pesan bagaimana kamu harusnya bisa menyatu dengan alam untuk menghargainya. The Revenant 2015. Di resume dari portal Republika, The Revenant adalah film bersetting pedalaman Amerika yang membeku. Saat itu tahun 1920-an yang bersistem kesukuan dan hukum rimba yang brutal. Setelah peristiwa kelam menimpa Haglas, dirinya akhirnya menjadi seorang Revenant. Bangkit dari kematian terutama sesudah anaknya dihabisi oleh suku berkuasa. Tidak hanya melawan manusia, Glass juga berjibaku dengan cuaca ekstrim yang membeku, dan tentu saja melawan beruang grizzly yang menjadi adegan favorit banyak dari kalian. The Martin. Kalau menurut Mimin sih ya masih mending si Kevin McAllister di Home Alone deh ketinggalan pesawat di rumahnya. Berbeda dengan Mark Watney yang tertinggal di planet Mars karena dikira telah tewas. Nah, karena bersetting di tahun 2035, Watney pun bertahan hidup dengan bercocok tanam dan memproduksi air. Mengetahui dia masih hidup, NASA dan ilmuwan internasional berupaya untuk membawanya kembali. Demikian dihimpun dari situs Liputan 6 dan Wikipedia. I'm still alive. Surprise. The Lighthouse 2019. The Lighthouse seperti dituliskan oleh Dailysia, berkisah tentang petualangan dua penjaga mercusuar yang dihadapkan pada kesepian di sebuah pulau terpencil. Kesendirian dan kesepian yang dirasakan oleh keduanya membuat mereka merasa terisolasi sehingga ketegangan dan kecurigaan serta konflik mulai tak terhindarkan lagi. Kondisi itu membuat mereka terancam kehilangan kewarasan setelah dihantui mimpi buruk yang menyiksa perlahan demi perlahan. Solaris 1972. Film Solaris adalah film Rusia paling terkenal garapan sutradara Andrei Tarkovsky. Film bertema ruang angkasa ini berkisah tentang seorang psikolog yang bernama Chris Kelvin yang diutuskan ke ruang angkasa. Seperti yang dituliskan oleh blog Mofreak, di sana dia diminta untuk meneliti beberapa kosmonot yang diduga mengalami halusinasi. Tetapi setelah sampai di sana, Chris juga mengalami hal yang sama. Dirinya malah bertemu dengan mendiang istrinya yang bernama Hari. Nah, buat kamu-kamu yang suka film bertema survive psikologi, sepertinya Solaris wajib untuk kalian nonton. A Quiet Place. Diarahkan, ditulis dan dibintangi oleh John Krasinski bersama istrinya Emily Blunt,
Film hits tahun 2018 ini, Equip Plus, seperti yang dituliskan oleh CNN Indonesia, berkisah tentang sebuah keluarga yang harus bertahan hidup dalam kesunyian. Hal itu kudu dilakukan jika tak ingin menarik perhatian makhluk misterius yang tertarik dengan suara. Nah, liburan kali ini sepertinya asik nih buat menonton kembali film ini. Tapi please ya guys, jangan berisik selama menonton. 28 Days Later 2002. Dihimpun dari situs Tirto ID, film ini berkisah tentang upaya Jim yang sadar dari komanya di tengah kota Inggris yang telah mati akibat wabah virus. Wabah itu menyebabkan orang yang tertular menjadi zombie. Jim dan sejumlah penyintas berupaya mencari komunitas yang masih selamat. Namun perjalanan yang dilalui tidaklah mudah, termasuk ketika mereka sampai di tempat tujuan. Castaway di tahun 2000. Jika Tom Hanks mengisolasi diri beberapa waktu lalu, kenyataannya pada film Castaway dia melakukannya lebih dulu. Tepatnya sih terisolasi ya guys. Dituliskan oleh CNN Indonesia, Castaway berkisah tentang seorang pegawai FedEx, Chang Nolan, di mana pesawatnya jatuh di Samudra Pasifik dan terdampar di sebuah pulau tidak berpenghuni. Segala upaya telah dilakukannya agar bisa keluar dari pulau itu. Dirinya pun harus rela bertahan 4 tahun dan hanya berteman dengan Wilson si bola voli. Hahaha. You don't have to worry about anything. I'll do all the paddling. Night of the Living Dead 1968. Night of the Living Dead adalah sebuah film horor indie yang disutradarai oleh George A. Romero. Dikutip oleh Wikipedia, film ini mengisahkan Ben dan Barbara serta 5 orang lainnya yang terjebak di sebuah rumah, di mana mereka dikepung oleh sekelompok zombie. Film ini dikemas visual hitam putih. Bukan karena disengaja ya guys, tapi karena kekurangan budget. Nah, namun justru akan hal ini membuat Night of the Living Dead terlihat sangat keren dan autentik. Juga merupakan film pionir bagi film-film zombie sekarang ini. Nah guys, itu dia 10 film bertema social distancing yang merujuk pada rekomendasi film watchmojo.com. Jadi, film apa aja nih yang bakal kamu tonton guys? Oke deh, hari ini cukup dulu ya videonya. Jangan lupa buat klik like, share, dan tuliskan film apa yang akan kamu tonton di kolom komentar ya guys. Terima kasih, bye-bye.